Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Persib serius incar Luciano Guaikokea. Nama gelandang serang asal Argentina, Luciano, dikabarkan menjadi salah satu target Persib. Pemain berusia 33 tahun itu saat ini membela klub Liga Super Malaysia, Perak FC. Namun masa baktinya di klub tersebut akan berakhir pada 31 Mei 2025. Saudara dari Alexis McAllister, pemain Liverpool ini telah resmi berpamitan dengan Perak melalui unggahan emosional di media sosialnya. Waktu saya di klub telah berakhir. Saya bersyukur atas 3 tahun yang indah ini bersama kalian, para penggemar, dari pertandingan pertama hingga terakhir. Saya telah memberikan segalanya, tulis Luciano. Namun jalan Persib untuk mengamankan tanda tangan sang pemain tidaklah mudah. 3 klub Malaysia lainnya, Terengganu FC, Sabah FC, dan Kuala Lumpur City FC juga dilaporkan ikut dalam perburuan gelandang kreatif tersebut. Dengan status sebagai kapten Perak, Luciano dinilai masih memiliki performa mumpuni meski usianya sudah memasuki kepala 3. Musim ini saja berdasarkan data dari transfermarket.com, Luciano mencatatkan 11 gol dan 2 assist dari 22 penampilan bersama Perak. Jordi Amat buka suara terkait peluang main di Indonesia. Bek timnas Indonesia Jordi Amat akhirnya menjawab soal rumor yang menyebutkan dirinya bakal bergabung dengan klub BRI Liga 1 pada musim depan setelah meninggalkan Johor Darul Ta'zim. Sebelumnya, sejumlah media asal Malaysia sempat mengabarkan bahwa Jordi Amat bakal segera mencari pelabuhan baru setelah kontraknya bersama JDT berakhir pada 31 Mei 2025. Beberapa klub BRI Liga 1 juga dikabarkan siap menampung pemain kelahiran Spanyol ini. Namun Jordi Amat ternyata menampik kabar tersebut. Menurut pemain berusia 33 tahun itu, sampai saat ini belum ada pembicaraan perpanjangan kontrak dengan manajemen JDT soal kelanjutan kontraknya. Itu semua rumor kalau saya akan ke Liga 1 Indonesia. Jujur saja, saya belum tahu soal status saya di JDT karena belum ada pembicaraan soal perpanjangan kontrak untuk tetap di skuad Harimau Selatan, ujar Jordi dikutip dari Harian Metro. Ciro Alves OTW jadi pemain naturalisasi. Pemain timnas Indonesia dan timnas Indonesia berpotensi mendapat suntikan kekuatan baru di sektor penyerang. Sosok yang dimaksud adalah striker andalan Persib Bandung, Ciro Alves, yang belakangan mengisyaratkan niat untuk menjadi warga negara Indonesia alias WNI. Kabar ini mencuat usai sang istri Maria Eduardo Mondandari atau akrab disapa Duda mengungkapkan rencana besar mereka melalui media sosial. Dalam sebuah sesi siaran langsung di akun pribadinya, Duda menyatakan bahwa dirinya bersama Ciro dan sang anak tengah merancang masa depan di Indonesia. Mereka bahkan berniat menetap di Bandung dalam waktu jangka panjang serta mempertimbangkan untuk mengambil kewarganegaraan Indonesia. Kami mau buka usaha di sini, sudah berencana beli rumah dan ingin tinggal di Indonesia. Kami tidak akan kembali ke Brazil, ujar Duda. Jika proses naturalisasi berjalan lancar dan resmi menjadi WNI, Ciro Alves akan memiliki kesempatan membela timnas Indonesia dan juga bisa bermain lebih lama di klub-klub Indonesia nantinya. Terkait peluang supporter UE, gini jawaban Erick Thohir. Ketua PSSI Erick Thohir buka suara terkait kemungkinan pihaknya dan PT Liga Indonesia baru mencabut aturan larangan supporter untuk tur tandang mulai Liga 1 dan Liga 2 musim depan. Jadi, bila terjadi hal-hal di suatu kompetisi, itu siapa yang bertanggung jawab penuh? Kok PSSI semua? Jadi PT LIB diberikan wewenang PSSI, ucap Erick Thohir. Kepemilikan PT LIB itu 99%, klub PSSI hanya 1%. PSSI berkewajiban kompetisi tidak ada pengaturan skor. Kalau ada, kami tangkap, ucap Erick Thohir menambahkan. PSSI sudah tidak memperbolehkan pendukung tim tamu untuk away days sejak BRI Liga 1 musim 2023-2024 sesuai kesepakatan dengan FIFA, pemerintah serta kepolisian dan telah berjalan selama 2,5 musim. Erick Thohir masih khawatir kejadian seperti tragedi Kanjuruhan bisa terulang
jika mencabut aturan larangan supporter untuk tur tandang. Selain itu, ia melihat kondisinya juga rentan. Artinya, kalau ada peristiwa kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa, PT LIB dan klub bertanggung jawab sepenuhnya, kata Erick Thohir. Kami dari PSSI dan FIFA menjaga dan menilai bahwa dalam konteks kandang dan tandang, supporter masih rawan. Tetapi kalau PT LIB dan klub ingin melakukannya, silahkan bertanggung jawab. Jika nanti ada peristiwa seperti tragedi Kanjuruhan lagi, jangan sampai nanti bolanya dilempar ke sana dan ke sini, tidak mempunyai rasa tanggung jawab, terang Erick Thohir menambahkan. Lagi krisis, PSIS Pak Gilbert Agius. Manajemen PSIS Semarang memutuskan untuk mengakhiri kontrak pelatih kepalanya Gilbert Agius pada Selasa 29 April di tengah berlangsungnya kompetisi BRI Liga 1. Direktur Utama PT Mahesa Jenar Semarang Agung Buwono menjelaskan bahwa keputusan ini diambil oleh manajemen karena hasil buruk yang diukir PSIS Semarang pada BRI Liga 1 musim ini. Dan keputusan ini selesai sudah kerjasama yang dibangun PSIS bersama juru taktik asal Malta itu yang telah berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Seusai mendepak Gilbert Agius, manajemen PSIS Semarang memutuskan untuk menyerahkan kendali tim pelatih kepala kepada asisten pelatih Muhammad Ridwan yang ditunjuk menjadi caretaker Mahesa Jenar. Dengan demikian, Ridwan akan menjadi nahkoda sementara saat Mahesa Jenar menghadapi 4 pertandingan terakhir di Liga 1 sekaligus berjuang untuk lolos dari ancaman degradasi. Victor Igbonevo selangkah lagi raih gelar kelima Liga 1. Persib Bandung selangkah lagi akan menjadi juara BRI Liga 1. Maung Bandung akan mencatatkan sejarah penting, yakni mengulangi pencapaian mereka di musim lalu. Ada satu pemain Persib Bandung yang berpeluang menorehkan sejarah besar. Pemain yang dimaksud adalah sang bek tengah Gae Victor Igbonevo. Gelar juara BRI Liga 1 akan menjadi gelar juara kelima bagi Victor Igbonevo di Liga Indonesia. Igbonevo akan menjadi pemain pertama yang mencapai level tersebut. Sejauh ini, Victor Igbonevo sudah mengoleksi 4 medali juara Liga Indonesia. 3 diantaranya diraih saat masih memperkuat Persipura Jayapura. Karena pertama kali untuk back to back, dan aku bisa juga 5 bintang. Ini berkat luar biasa dari Tuhan, kata Victor Igbonevo. Rencana Bayangkara FC gerogoti Persebaya. Bayangkara FC kan mewangi aroma Persebaya Surabaya untuk gelaran Liga 1 2025. Tokoh di lini tengah Persebaya Surabaya yakni Mohamed Rashid dikabarkan tengah masuk radar Bayangkara FC. Mohamed Rashid merupakan gelandang tengah milik Persebaya Surabaya asal Palestina yang direkrut di Liga 1 2024 lalu dari Bali United. Saat ini tengah dikaitkan ke Bayangkara FC. Dari 29 pertandingan, Mohamed Rashid membekukan 6 gol sekaligus mencuri perhatian Bayangkara FC. Sebelumnya, bukan hanya Mohamed Rashid saja sosok dari Persebaya Surabaya yang kans dibajak oleh Bayangkara. Bayangkara beberapa waktu lalu dikabarkan memantau lagi sosok Paul Munster yang kini menukangi Persebaya Surabaya. Peluang Bayangkara FC untuk memulangkan Paul Munster tengah terbuka seiring kontrak sosok asal Irlandia Utara tersebut akan habis pada 31 Mei 2025 via transfermarket.com. Arema FC kena tikung Vico Duarte ditaksir 3 klub. Arema FC harus segera berikan manuver lebihnya untuk amankan sosok dambaan yang selalu gagal didatangkan, yakni Vico Duarte. Terkini di tengah gencarnya Arema FC mencari sosok William Marcelio dan satu di antara opsi yakni Vico Duarte, gangguan datang dari tim tetangga PSS Sleman. Ya, tim yang dimaksud siapa lagi kalau bukan PSM Yogyakarta. Di luar dugaan, PSM Yogyakarta memasukkan satu pemain penting dari PSS Sleman, Vico Duarte, ke dalam list belanjanya. Kabar masuknya Vico Duarte ke dalam list belanja PSIM diungkapkan oleh akun seputar sepak bola Indonesia yang sudah ramai dibahas di akun-akun gosip. Bicara peluang, baik PSIM maupun Arema FC sama-sama memiliki asa lebar untuk bisa amankan Vico Duarte, terutama jika PSS Sleman degradasi. Nah, info terbaru nih, selain PSM Jogja ada Malut United plus Persija Jakarta yang antri mendapatkan jasa Vico Duarte. Ferry Paulus respon klub Liga 1 yang tunggak gaji.
Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ferry Paulus merespon kabar beberapa klub Liga 1 yang menunggak gaji pemain dan pelatihnya. Kami ada salary caps, kalau dari salary caps sampai sejauh ini tidak ada yang melanggar karena kami mempunyai financial control, ujar Ferry Paulus. Salary cap yang dimaksud Ferry Paulus adalah financial control. Aturan itu baru diterapkan pada musim ini. Setiap klub maksimal menghabiskan 50 miliar untuk transfer, kontrak, dan gaji pemain. Kami sudah melakukan verifikasi. Selain itu, kalau melihat belakangan ini, pembayaran sponsor kepada klub juga mengalami kemunduran, kata Ferry Paulus. Selain itu, penjualan tiket pertandingan kandang yang tidak maksimal turut mempengaruhi kondisi finansial klub BRI Liga 1 musim ini yang dikabarkan telat membayar gaji para pemainnya. Highlight BRI Liga 1 Bali United versus PSIS Semarang. Bali United berhasil menang 4-0 atas PSIS. PSIS bermain sangat buruk di pertandingan ini, mencetak 2 gol bunuh diri. Wah, ada apa nih dengan PSIS? Apakah belum gajian jadi kurang semangat ya? Dan Bali United untuk sementara naik ke peringkat 5 guys. Dan untuk PSIS tentunya sekarang masih ada di zona degradasi. Makin sulit tentunya buat selamat musim ini ya. Aduh, Maesa Jenar.